Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Apa kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat ikut serta dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Adapun materi kita kali ini adalah tentang sabar, dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama mengetahui apa itu sabar, kemudian mengetahui contoh-contoh dari sikap sabar, manfaat dari sabar, kemudian dalil-dalil yang membahas tentang sikap sabar beserta dengan hadis-hadisnya. Nah, untuk materi pertama adalah tentang pengertian dari sabar. Apakah sabar dalam Islam itu? Secara bahasa, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu sobaro yasbiru, yang artinya adalah menahan. Kemudian secara istilah, sabar yakni menahan diri dari berbagai macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau dengan kata lain menahan diri dari hal yang tidak disukai dan dibenci. Secara lebih luasnya lagi adalah menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, berkeluh kesah, melatih diri agar selalu melakukan ketaatan dan membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Adapun contoh dari sikap sabar dalam agama Islam khususnya ada 3 jenis sabar, yakni sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam tidak melakukan maksiat. Adapun penjelasan mengenai contoh-contoh sabar ini ada sebagai berikut. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang, maka akan terasa berat sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi, seperti sabar dalam menahan diri dari sifat malas supaya tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat dengan tepat waktu, sabar menjalankan puasa, yakni sabar dengan menjaga lisan, hati, dan pikiran, sabar dalam menuntut ilmu, dan lain, masih banyak lagi sabar-sabar yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Bersabar atas cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa, memiliki keyakinan bahwa Allah tidak menguji hambanya di luar batas kemampuan dari hambanya. Apabila mendapatkan cobaan, maka bersabar dan ikhlas dengan apa yang menimpanya tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan, yakni maksudnya menjauhi segala sesuatu yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk maksiat itu memang menyenangkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya, sehingga orang-orang beriman wajib untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat sabar. Adapun manfaat dari sabar, yang pertama akan mempengaruhi baik bagi ketenangan pada tubuh dan pikiran. Yang kedua, menikmati sebuah proses.
Apa maksudnya? Jika dalam segala hal kita melakukannya dengan terburu-buru, maka kita akan selalu berusaha dan hanya melihat target yang akan kita capai saja. Karena setiap proses begitu berharga. Karena jalannya proses ini butuh namanya kesabaran. Yang ketiga, menstabilkan tempo dengan lingkungan. Apa artinya? Bahwa kita hidup bermasyarakat, bahwa kita berada di lingkungan, pasti banyak sedikit dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh sebab itu, kita berada di lingkungan, sikap sabar ini sangat bermanfaat bagi kita agar lingkungan menjadi aman. Dan yang terakhir, hidup damai. Hidup damai itu diartikan dengan kita tidak sabar akan mengakibatkan kegelisahan, kebencian, bahkan sampai permusuhan. Namun jika kita sabar, insya Allah kita akan merasakan hidup lebih damai, karena setiap hal yang dilakukan akan mengalir dengan sendirinya. Berikutnya kita akan bahas mengenai dalil tentang sabar. Nah, sekarang apa dalil tentang sabar? Ada di beberapa ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan sabar. Di antaranya yang pertama, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-153 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istabi'u bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Astainu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabarullah wa ma u'tiya ahadun ata'a khaira wa awsa'a minas sabri. Artinya, barang siapa yang sabar akan disabarkan oleh Allah, dan tidak ada pemberian Allah yang paling luas dan lebih baik daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Malik, dan Ad-Darimi. Itu penjelasan kita mengenai sabar pada hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menghadapi cobaan, dalam beribadah dan sebagainya. Dan Bapak mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.